Shalom saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Edisi Insani kita kali ini akan dibawakan oleh Imam baru kita, Pastor Christian Sulistyo Goran, yang sedang bertugas di Paroki Santo Giovanni Bosco Pitik Supiran, Kefikepan, Sulawesi Barat, Keuskupan Agung Makassar. Selamat mendengarkan. Shalom para sahabat Insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui channel Renungan Rohani kita Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, Minggu 7 Februari 2021, bersama saya, Pastor Christian Sulistyo Goran. Mari kita awali permenungan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih dan cinta, kami mensyukuri segala kebaikan-Mu, segala hal yang baik yang boleh kami terima kepadamu. Kami mau juga untuk datang berserah diri kepadamu dan bermohon kepadamu, kiranya Kau sudi mendengarkan segala harapan dan keinginan kami. Terlebih juga Kau menaruh kasih kepada kami, sehingga kami juga mampu untuk menjadi pewarta kasih-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Dan kiranya Engkau membuka hati kami agar layak untuk mendengarkan sabda-Mu dan dapat mewartakan sabda-Mu di tengah hidup kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Para sahabat insan yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama mendengarkan sabda Allah dari Injil Markus pasal 1 ayat 29 sampai 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Tuhan. Para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, kita bersama telah mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Markus tadi. Dan kalau kita mendengarkan dengan baik, bahwa Injil yang dikisahkan itu tentang penyembuhan ibu mertua Simon. Menariknya bahwa ketika Simon dan Andreas
mengetahui bahwa ibunya sakit, mereka datang kepada Yesus untuk memberitahukan keadaannya. Dan dengan cepat Yesus juga datang untuk menemui ibu mertua Simon. Apa yang terjadi ketika Yesus datang? Ia memegang tangannya, lalu sembuhlah sakit dari ibu mertua Simon ini. Para sahabat insan yang terkasih, menarik bahwa ada kata dalam Injil tadi, mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Kata memberitahukan ini mau menunjukkan bagaimana kita datang kepada Tuhan, menyampaikan dan bermohon segala keluh kesah kita, kegelisahan, kekhawatiran kita. Dan persis yang dirasakan oleh Simon ialah kekhawatiran akan keadaan dari ibu mertuanya. Ini menarik bahwa kita mau belajar untuk datang memberitahukan kepada Yesus perihal kehidupan yang kita alami. Seringkali kita tidak datang kepada Tuhan. Kita mungkin mencari hal-hal yang lain di luar daripada itu. Tetapi hari ini, lewat bacaan Injil ini, kita diingatkan bahwa di dalam kehidupan kita ada begitu banyak hal yang terjadi. Susah, derita, ketakutan, kekhawatiran. Tetapi kita diajak dan diingatkan untuk mau kembali kepada Yesus, datang kepadanya. Karena Ia memberikan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Dia memberikan kelegaan hidup. Dan Dia tahu apa yang kita butuhkan. Tetapi pertanyaannya, apakah kita mau sungguh membuka diri dan sekali lagi percaya kepada Tuhan? Yang kedua, setelah ibu mertua Simon ini sembuh, ia lalu melayani mereka. Di sini tergambarkan ada sukacita, ada harapan dan kegembiraan. Ketika Tuhan telah menyapa kita, Tuhan telah mengasihi kita dengan kuasa-Nya, entah itu dengan penyembuhan, maka berkat yang Tuhan berikan itu tidak semata-mata tinggal saja, tetapi kita mampu juga untuk melayani sesama, dan terlebih kita mau untuk meneruskan rahmat kasih Allah di tengah-tengah sesama kita. Dan poin yang ketiga, di akhir Injil ini, Yesus mengajak kita bahwa setelah Ia menyelesaikan seluruh pekerjaannya, Yesus kembali ke tempat yang sunyi dan Ia berdoa kepada Bapanya. Sikap dan tindakan teladan Yesus ini mau menunjukkan kerendahan hati. Bahwa sekalipun Yesus berkuasa untuk menyembuhkan penyakit, mengusir setan-setan dan lain sebagainya, Ia tetap kembali kepada Bapanya untuk berdoa. Dan inilah relasi kita kepada Tuhan. Bukan kemampuan kita yang kita ingin tunjukkan, bukan kehebatan kita, tetapi semata-mata Allah mau bekerja di dalam hidup kita. Dan nama Allah itulah yang kita bawa dan kita muliakan. Dan sekali lagi kita mau belajar mengikuti Yesus dengan hidup rendah hati dan kembali kepada Bapanya untuk menimba kekuatan. Maka marilah para sahabat insan yang terkasih, kita mau juga untuk menimba kekuatan rahmat Tuhan, untuk kembali kepadanya, menjalin relasi yang lebih dekat dengannya, sehingga Tuhan senantiasa melimpahkan berkat-Nya untuk kita semua. Mari kita hening dan kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mensyukuri segala berkat-Mu yang terus mengalir dalam hidup kami. Biarlah Engkau senantiasa memakai kami untuk menjadi alat-Mu, menjadi pewarta kasih-Mu
lewat tindakan kami, sehingga kami layak dan pantas disebut pengikut-Mu yang sejati. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudari-saudara sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Christian Sulistyo Goran. Semoga Pastor bersama dengan rekan imam dan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.